Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Venica Yulia Nurtianti dengan 3 digit NIM terakhir 032 dari PTI 2020B. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proyek akhir yang telah saya buat, yaitu simulasi jaringan komputer di Puskesmas Alun-Alun, Kabupaten Gresik. Sebelumnya, saya akan menjelaskan deskripsi tentang jaringan di Puskesmas Alun-Alun, Kabupaten Gresik. Jadi, Puskesmas Alun-Alun merupakan salah satu puskesmas di Kabupaten Gresik, tepatnya di Jalan Pahlawan nomor 1, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Puskesmas ini melayani berbagai program seperti periksa kesehatan atau check-up, pembuatan surat keterangan sehat, rawat jalan, tes hamil, periksa gigi, periksa tensi, bersalin atau persalinan, lalu periksa anak, tes golongan darah, asam urat, kolesterol, dan lainnya. Puskesmas Alun-Alun baru saja membangun gedung baru yang saat ini sudah menggunakan jaringan komputer. Jaringan komputer tersebut terdiri dari jaringan untuk sistem puskesmas dan jaringan internet. Jaringan komputer yang ada pada Puskesmas Alun-Alun dipisahkan oleh 4 gedung. Di antaranya adalah sebagai berikut. Gedung 1 terdapat ruang server dan ruang tunggu pasien. Gedung 2 terdapat kantor utama pegawai puskesmas. Gedung 3 terdapat tempat administrasi pasien, dan di gedung 4 terdapat ruang rekam medis dan apotik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai skenario percobaan. Jadi dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan dan mengemulasikan sebuah jaringan yang ada di Puskesmas Alun-Alun Kabupaten Gresik. Skema jaringan yang digunakan adalah gabungan dari jaringan subnetting, routing dynamic crypt, jaringan DHCP di atas jaringan wireless, serta menggunakan 5 macam server, yaitu DNS server, web server, FTP server, mail server, dan DHCP server, seperti gambar berikut. Device yang dibutuhkan dalam simulasi jaringan Puskesmas Alun-Alun Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut, yaitu router sebanyak 4 buah, switch sebanyak 6 buah, server sebanyak 6 buah, access point sebanyak 2 buah, PC sebanyak 8 buah, laptop sebanyak 4 buah, printer sebanyak 4 buah, dan smartphone sebanyak 4 buah. Selanjutnya, internet protokol yang digunakan dalam melakukan konfigurasi jaringan Puskesmas Alun-Alun Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut. Yang pertama, di router gedung 1, saya memakai 5 kabel port dengan IP address dan subnet mask sebagai berikut. Di gedung 1 terdapat ruang server. Di sini ada DNS server, web server, FTP server, dan mail server dengan IP address, subnet mask, default gateway, dan DNS server sebagai berikut. Lalu di sini juga ada ruang tunggu pasien, ada DHCP ruang tunggu dengan IP address sebagai berikut. Di DHCP ruang tunggu ini nantinya ada smartphone pasien sebanyak 4, jadi smartphone pasien 1, smartphone pasien 2, smartphone pasien 3, dan smartphone pasien 4. Di sini di smartphone akan menggunakan IP address, subnet mask, default gateway, dan DNS server dari DHCP ruang tunggu. Berikutnya, di router gedung 2, saya memakai 3 kabel port dengan IP address dan subnet mask sebagai berikut. Selanjutnya, di kantor utama. Di kantor utama terdapat DHCP kantor utama yang memiliki IP address, subnet mask, default gateway, dan DNS server sebagai berikut. Di kantor utama juga terdapat printer kantor utama, laptop pegawai 1 hingga laptop pegawai 4. Di masing-masing device itu akan menggunakan IP address, subnet mask, default gateway, dan DNS server dari DHCP kantor utama. Berikutnya di router gedung 3, saya menggunakan 3 kabel port dengan IP address dan subnet mask sebagai berikut. Di gedung 3 terdapat ruang administrasi pasien yang di dalamnya memiliki PC petugas 1, PC petugas 2, PC petugas 3, dan printer ruang administrasi yang memiliki IP address, subnet mask, default gateway, dan DNS server sebagai berikut. Berikutnya di router gedung 4, saya menggunakan 4 kabel port dengan IP address dan subnet mask sebagai berikut. Di gedung 4 terdapat ruang apotik yang di dalamnya ada PC apoteker, PC kasir, dan printer apotik dengan IP address sebagai berikut. Di gedung 4 juga terdapat ruang rekam medis. Di sini ada PC rekam medis,
1-3 dan printer rekam medis yang memiliki IP address sebagai berikut. Berikutnya kita masuk ke langkah percobaan dan pengujian. Langkah pertama yaitu buat skema jaringan seperti pada gambar 1, juga termasuk setting IP address, subnet mask, default gateway, dan DNS server pada setiap device seperti yang tertera pada tabel 2. Skema jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer, tampilannya akan seperti ini. Untuk di router gedung 1 akan terdapat ruang server dan ruang tunggu pasien. Lalu di router gedung 2 akan terdapat kantor utama. Di router gedung 3 akan terdapat ruang administrasi pasien, dan di router gedung 4 akan terdapat apotik dan ruang rekam medis. Lanjut langkah yang kedua, kita setting DHCP server. Yang pertama untuk DHCP ruang tunggu. Aktifkan dan konfigurasi DHCP ruang tunggu pada tab service, lalu ke DHCP seperti gambar berikut. Aktifkan DHCP klien pada smartphone pasien 1, 2, 3, dan 4 di ruang tunggu untuk memperoleh IP address, subnet mask, default gateway, dan DNS server. Serta pastikan semua smartphone pasien sudah memperoleh IP dari DHCP ruang tunggu. Oke, kita langsung masuk ke percobaannya. Pilih DHCP ruang tunggu, lalu pergi ke tab service, dan pilih DHCP. Langkah yang pertama, pastikan service sudah dalam keadaan on, lalu pool name-nya adalah server pool, default gateway-nya adalah sebagai berikut, DNS servernya juga sebagai berikut, start IP address umpama saya mulai dari 2, subnet mask-nya sebagai berikut, dan maximum number of user-nya seumpama 62. Oh iya, sebelum setting ini, pastikan dulu bahwa kita sudah men-setting DHCP, IP DHCP dengan mode statik seperti ini ya, lalu baru kita setting yang service ini. Lalu jangan lupa kita save. Lalu selanjutnya kita cek semua smartphone yang ada di ruang tunggu pasien, dimulai dari smartphone pasien 1. Klik desktop lalu pilih IP configuration. Pastikan semua smartphone sudah mendapatkan DHCP ruang tunggu. Nah, ini masih request IP address. Nah, sampai DHCP request successful seperti ini ya. Lakukan untuk semua smartphone yang ada di ruang tunggu pasien. Kita berlanjut ke pasien 2, smartphone pasien 2. Ini masih request ya. Nah, ini sudah DHCP request successful. Begitu juga di smartphone pasien 3. Ini masih request IP address. Nah, itu sudah ya DHCP request successful. Lanjut ke smartphone pasien 4. Masih request IP address. Nah, ini sudah DHCP request successful. Berarti ini semuanya sudah sukses ya untuk yang ruang tunggu pasien. Kita lanjut setting DHCP kantor utama. Aktifkan dan konfigurasi DHCP kantor utama pada service lalu DHCP seperti gambar berikut. Aktifkan DHCP klien pada laptop pegawai 1, 2, 3, 4, dan printer di kantor utama untuk memperoleh IP address, subnet mask, default gateway, dan DNS server. Serta pastikan semua laptop pegawai dan printer sudah memperoleh IP dari DHCP kantor utama, seperti gambar berikut. Oke, kita langsung saja ke percobaannya. Kita pilih DHCP kantor utama. Pastikan dulu kita sudah setting IP configuration di DHCP kantor utama dengan mode statik seperti ini ya. Lalu kita pergi ke service, lalu pilih DHCP. Pastikan service sudah dalam keadaan on. Lalu pool name-nya adalah server pool, default gateway-nya adalah sebagai berikut, DNS servernya sebagai berikut, dan start IP address umpama saya mulai dari 64. Untuk subnet mask-nya sebagai berikut, dan maksimum number of user-nya adalah 36. Lalu kita save.
Selanjutnya, pastikan semua laptop pegawai dan printer kantor utama sudah mendapatkan IP dari DHCP kantor utama. Kita ke laptop pegawai 1, untuk IP configuration kita pilih DHCP. Di sini akan request IP address. Kita tunggu sebentar sampai DHCP request successful seperti ini ya. Ini sudah. Maka kita lanjut ke laptop pegawai 2. Sama seperti tadi, desktop, lalu IP configuration, lalu pilih DHCP. Dia akan request IP address. Nah, ini sudah ya, DHCP request successful. Lalu ke laptop pegawai 3, sama kayak tadi. Kita pastikan semuanya sudah mendapatkan IP DHCP. Nah, ini sudah. Lanjut ke laptop pegawai 4. Oke, ini sudah DHCP request successful. Kita lanjut ke printer kantor utama. Nah, ini di setting kita pilih DHCP. Oke, ini sudah. Oke, maka berhasil ya untuk setting DHCP kantor utama. Kita lanjut langkah berikutnya, yaitu setting jaringan wireless. Kita setting dulu access point di ruang tunggu pasien. Pada port 1, pastikan port status sudah centang atau on, kemudian ubah SSID menjadi ruang tunggu pasien dengan channel sama dengan 10 dan tanpa autentikasi keamanan atau disable seperti gambar berikut. Setting smartphone pasien 1, 2, 3, dan 4 yang tersambung dengan DHCP ruang tunggu. Pada wireless 0, ubah SSID dengan ruang tunggu pasien dengan tanpa autentikasi keamanan atau disable seperti gambar berikut. Oke, kita langsung saja masuk ke percobaannya. Kita klik access point ruang tunggu, lalu pilih config dan pilih port 1. Pastikan port status sudah dalam keadaan on, lalu SSID-nya adalah ruang tunggu pasien dengan channelnya 10 dan autentikasinya adalah disable. Selanjutnya kita ke smartphone pasien 1, pilih config, lalu pilih wireless 0. Nah, pastikan port status sudah dalam keadaan on. Lalu untuk SSID-nya sama seperti tadi, yaitu ruang tunggu pasien, dan autentikasi keamanannya adalah disable. Lakukan hal yang sama seperti tadi untuk semua smartphone di ruang tunggu pasien. Langkah selanjutnya adalah setting access point di kantor utama. Pada port 1, pastikan port status sudah centang atau on, kemudian ubah SSID menjadi kantor utama dengan huruf besar semua. Channelnya sama dengan 10, dan autentikasi keamanan dengan WPA2PSK dengan password kantor utama kecil semua, seperti gambar berikut. Setting laptop pegawai 1, 2, 3, dan 4 yang tersambung dengan DHCP kantor utama. Pada wireless 0, ubah SSID dengan kantor utama huruf besar semua, dengan autentikasi keamanan WPA2PSK dengan passwordnya kantor utama kecil semua, seperti gambar berikut. Perbedaan antara smartphone dan laptop tadi terletak pada autentikasi keamanannya. Jika smartphone di ruang tunggu tidak memiliki autentikasi keamanan atau disable, sedangkan di laptop pegawai memiliki autentikasi keamanan yaitu WPA2PSK,
Baik, kita langsung saja masuk ke percobaannya. Pilih akses point kantor utama. Lalu pilih config dan kita pilih ke port 1. Pastikan port status sudah dalam keadaan on, lalu ganti SSID-nya menjadi kantor utama huruf besar semua. Lalu channelnya 10 dan autentikasi keamanannya ubah dengan WPA2PSK dengan passwordnya kantor utama, huruf kecil semua. Lalu berikutnya kita lanjut untuk setting di laptop pegawai. Kita pilih config dan pilih wireless 0. Pastikan port status sudah dalam keadaan on, lalu ubah SSID menjadi kantor utama huruf besar semua dan autentikasi keamanannya adalah WPA2PSK dengan passwordnya kantor utama, huruf kecil semua. Seperti ini. Lakukan hal yang serupa pada semua laptop pegawai yang ada di kantor utama. Setting semua jaringan wireless pada setiap laptop pegawai seperti yang telah kita lakukan tadi. Langkah berikutnya adalah setting routing dinamik. Masukkan network routing RIP setiap router pada tab config, lalu pilih RIP seperti tabel berikut. Nah, di sini saya sudah tuliskan untuk network routing RIP setiap router ya. Di router gedung 1, router gedung 2, router gedung 3, dan router gedung 4. Kalian bisa masukkan itu pada menu RIP di tab config setiap router. Tambahkan perintah no auto summary dan version 2 pada tab CLI untuk masing-masing router seperti gambar di bawah ini. Agar perintah yang telah ditambahkan tersimpan, maka kita harus menyimpan settingan RIP pada masing-masing router dengan masuk ke tab config, lalu global, lalu setting, dan lalu save. Restart dan load seluruh konfigurasi dengan menekan tombol Alt+S. Baik, langsung saja kita ke percobaannya. Pilih router gedung 1, lalu pilih config dan RIP. Di sini saya sudah memasukkan IP network di router gedung 1 ya. Kalian bisa masukkan sesuai yang saya tulis di tabel tadi. Kita ke tab CLI, tuliskan no auto summary. Enter, lalu tuliskan version 2. Seperti ini. Lalu kita pergi ke setting lagi, jangan lupa untuk save. Kita save dulu. Oke, kita lanjut ke router gedung 2, pilih RIP, lalu masukkan IP networknya, lalu kita ke CLI. Kita tuliskan no auto summary. Lalu version 2. Seperti ini. Lalu pilih config, pilih setting, dan save. Begitu juga di router gedung 3. Kita pilih config, pilih RIP, lalu masukkan network RIP. Lalu tuliskan no auto summary dan version 2 di tab CLI. Oke, lalu setting dan save. Baik, sekarang kita lanjut ke router gedung 4.
Sama seperti tadi, pilih RIP di config, lalu masukkan network IP RIP sesuai yang ada di tabel tadi ya. Lalu tuliskan no auto summary dan version 2. Oke, kita pergi ke config lagi, setting, dan save. Setelah itu kita bisa menekan tombol yang ada di pojok kiri bawah, power cycle device, atau kita juga bisa menekan Alt plus S untuk merestart seluruh konfigurasi device ya. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita tunggu sebentar sampai anak panahnya itu berubah warna hijau semua. Untuk menampilkan IP routing pada masing-masing router, masukkan perintah show IP route pada CLI router. Jika berhasil, maka akan muncul tampilan seperti gambar berikut. Nah, untuk mengecek apakah setiap jaringan bekerja dengan baik, maka dilakukan tracing dengan menuliskan perintah tracer spasi IP tujuan. Nah, karena jaringannya sudah hijau semua ya, sudah tersambung semua, kita klik router pada gedung 1. Masuk ke tab CLI, lalu ketikkan show IP route. Nah, maka akan muncul rute dari routing RIP tadi ya. Maka berarti setting routing dynamics tadi sudah berhasil. Kita juga lakukan hal yang sama pada router gedung 2. Ketikkan show IP route pada tab CLI. Maka akan muncul tampilan seperti berikut. Berarti ini sudah berhasil juga. Kita cek lagi di gedung 3, router gedung 3. Tuliskan show IP route pada tab CLI. Nah, ini juga sudah muncul, sudah berhasil. Kita lanjut ke router gedung 4. Tuliskan sama show IP route di tab CLI. Nah, ini sudah berhasil ya setting routing dinamik kita. Untuk memeriksa apakah jaringan sudah bekerja dengan baik, maka dapat kita lakukan tracing. Seumpama di sini saya lakukan tracing dari smartphone pasien 2 ke PC apoteker. Maka ketikkan tracer spasi 192.168.3265. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Berarti ini trace complete ya. Tracingnya sudah berhasil. Lalu seumpama saya lakukan tracing lagi ke PC petugas administrasi 2 dengan ketikan tracer 192.168.32.130. Berhasil juga ya, trace complete. Berikutnya kita lanjut setting web server. Aktifkan HTTP dan HTTPS pada service, lalu pilih HTTP. Kemudian edit file index.html seperti gambar berikut. Lalu ganti isi file index.html dengan berikut ini. Lalu pada salah satu perangkat buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL http 45.45.32.1. Jika berhasil maka akan tampil seperti berikut. Langsung saja kita masuk ke percobaan, buka web server, pilih service dan pilih HTTP. Pastikan HTTP dan HTTPS sudah dalam keadaan on ya. Lalu edit file index.html menjadi seperti berikut ini. Lalu jangan lupa untuk di save. Di sini seumpama saya coba pada PC Rekamedi 1. Pilih desktop dan pilih web browser. Lalu ketikkan URL http 45.45.32.1. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Itu berarti web server yang diakses di web browser sudah berhasil ya. Langkah selanjutnya adalah setting DNS server. Pastikan semua perangkat di antaranya PC, laptop, smartphone, dan printer dapat berfungsi dengan baik dan dapat tersambung dengan DNS server. Untuk memastikannya dapat menjalankan perintah ping spasi IP tujuan.
Jika hasil yang keluar seperti gambar berikut, artinya perangkat telah tersambung. Aktifkan dan tambahkan entry record DNS pada DNS server seperti gambar berikut. Lalu jalankan perintah nslookup untuk mengetahui resolve domain seperti gambar berikut ini. Pada salah satu perangkat, buka aplikasi web browser dari tab desktop. Lalu jalankan URL http://puskesmasalunkrisik.com atau http://www.puskesmasalunkrisik.com. Langsung saja kita masuk ke percobaan. Ketikkan ping 55.55.32.25. Seumpama di sini saya lakukan di PC petugas 2. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini berarti PC sudah tersambung dengan DNS server. Lalu kita setting DNS server, masuk ke service dan pilih DNS. Pastikan DNS server sudah dalam keadaan on. Lalu kita tambahkan entry name puskesmasalunkrisik.com dengan tipe A record dengan address 45.45.32.1, yaitu address dari web server. Lalu masukkan juga entry name www.puskesmasalunkrisik.com dengan tipe CNAME dan hostname-nya adalah puskesmasalunkrisik.com. Lalu jangan lupa save. Selanjutnya kita coba tuliskan perintah nslookup pada command prompt di laptop pegawai 4. Pertama kita tuliskan nslookup puskesmasalunkrisik.com, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita lanjut untuk tuliskan nslookup www.puskesmasalunkrisik.com, maka akan muncul tampilan seperti ini. Berarti setting DNS server kita sudah berhasil. Lalu kita coba jalankan web browser pada smartphone pasien 2. Kita tuliskan URL www.puskesmasalunkrisik.com ya. Nah, maka akan muncul tampilan browser seperti ini. Langkah selanjutnya adalah setting FTP server. Aktifkan FTP pada service, kemudian buat username puskesmas dan passwordnya sama, yaitu puskesmas, dengan accessful. Lalu klik add dan save, seperti berikut. Pada salah satu perangkat, sebagai contoh pada PC petugas 1, kita buat file dengan text editor yang ada di tab desktop. Untuk filenya diberi nama pemberitahuan.txt dengan isi file sebagai berikut. Cek bahwa file tersebut sudah tersimpan di PC petugas 1 dengan menjalankan perintah dir pada command prompt seperti berikut ini. Buat koneksi ke FTP server dengan memasukkan username dan password yang telah kita buat sebelumnya. Lalu upload file pemberitahuan.txt ke server menggunakan perintah put spasi pemberitahuan.txt. Maka hasil yang keluar akan seperti gambar berikut ini. Pastikan file sudah terupload dengan menjalankan perintah dir pada koneksi FTP tersebut. Jika tampilan seperti gambar berikut, artinya file sudah berhasil terupload. Pada smartphone pasien 2, buat koneksi ke FTP server dengan memasukkan username dan password yang telah kita buat sebelumnya. Lalu download file pemberitahuan.txt yang sudah terupload ke FTP server menggunakan perintah get pemberitahuan.txt. Maka hasil yang keluar seperti gambar berikut ini. Lalu buka file yang sudah terdownload di smartphone pasien 2 menggunakan aplikasi text editor yang ada di tab desktop. Langsung saja kita masuk ke percobaan. Pilih FTP server, lalu masuk ke service dan pilih FTP. Kita buat dulu akunnya dengan username puskesmas dan passwordnya puskesmas. Lalu beri accessful untuk semuanya, itu centang saja. Lalu kita bisa add dan save. Lalu kita beralih ke PC petugas administrasi 3. Lalu kita buat file menggunakan text editor yang ada di tab desktop. Isi filenya seperti berikut, lalu bisa kita save dengan nama pemberitahuan.txt. Oke. Lalu kita bisa jalankan perintah dir pada command prompt di PC petugas administrasi 3 untuk mengetahui file yang udah kita simpan tadi ya. Lah, itu berarti filenya sudah berhasil tersimpan. Ada file pemberitahuan.txt. Lalu kita lanjut untuk koneksi ke FTP server. Kita ketikkan FTP spasi 45.45.32.2. Lalu masukkan username-nya puskesmas.
Passwordnya juga sama, puskesmas. Masukkan perintah put spasi pemberitahuan.txt. Nah, itu ya, file transfer complete. Kita bisa melakukan pengecekan dulu dengan ketikan dir. Kita cari apakah sudah terupload. Lah, itu ya, sudah ada file pemberitahuan.txt. Berarti filenya sudah berhasil terupload ke FTP server. Kita coba download file tersebut di smartphone pasien 1. Buka command prompt, lalu ketikkan ftp spasi 45.45.32.2. Masukkan username-nya di sini adalah puskesmas. Passwordnya juga sama, puskesmas. Lalu masukkan perintah get pemberitahuan.txt untuk download file pemberitahuan.txt ya. Kita tunggu sebentar. Nah, itu sudah transfer complete. Lalu kita coba buka text editor pada smartphone pasien 1. Pilih file lalu pilih open. Nah, di situ akan muncul file pemberitahuan.txt ya. Berarti filenya sudah berhasil untuk terdownload. Kita bisa buka. Lah, itu filenya, isinya ya. Berikutnya kita lanjutkan untuk setting mail server. Aktifkan mail server pada service lalu pilih email. Kemudian buat akun pada masing-masing ruangan. Misal, untuk PC rekamedis 1, untuk username-nya rekamedis, passwordnya rekamedis. Untuk PC apoteker, username-nya apoteker, passwordnya apoteker. Untuk PC petugas 1, username-nya administrasi, dan passwordnya administrasi. Lalu untuk laptop pegawai 1, username-nya kantor utama, passwordnya juga kantor utama. Dan untuk smartphone pasien 1, username-nya pasien dan passwordnya juga pasien. Menggunakan domain name mailpuskesmas.com seperti gambar berikut. Konfigurasi aplikasi mail client sebagai contoh pada PC rekamedis 1 dan smartphone pasien 3 seperti gambar berikut. Kirimkan email dari smartphone pasien 3 ke PC rekamedis 1 dengan isi pesan sebagai berikut. Reply email yang masuk di PC rekamedis 1 dengan balasan sebagai berikut. Langsung saja kita beralih ke percobaan. Buka web server lalu pilih service dan pilih email. Masukkan domain name-nya adalah mailpuskesmas.com lalu kita set. Lalu kita buat user dan passwordnya ya, seperti tadi yang ada di tabel. Bisa kita tambahkan saja. Selanjutnya kita buka aplikasi email yang ada di tab desktop pada smartphone pasien 3. Pilih configure mail, untuk username-nya pasien, email address-nya pasien@mailpuskesmas.com. Lalu incoming dan outgoing mail servernya sama, yaitu mailpuskesmas.com, dan username-nya pasien, passwordnya juga pasien. Kita bisa save. Lalu kita pilih compose. Untuk to-nya kita kirim ke rekamedis@mailpuskesmas.com. Untuk subjeknya, seumpama di sini saya tulis pengambilan hasil CT scan dengan isi pesan sebagai berikut. Setelah itu kita bisa tekan send. Lalu waktu kita scroll ke bawah, maka akan ada tulisan send sukses seperti ini. Maka itu artinya pesan telah terkirim ya. Kita buka aplikasi email pada tab desktop di PC rekamedis 1. Kita configure mail dulu. Tuliskan username-nya rekamedis, email address-nya rekamedis@mailpuskesmas.com. Untuk outgoing dan incoming mail servernya sama, yaitu mailpuskesmas.com. Untuk username dan passwordnya sama, yaitu rekamedis. Kita bisa save. Lalu pilih resave. Di situ sudah masuk pesan yang tadi dikirimkan oleh pasien @mailpuskesmas.com ya. Seumpama di sini kita reply.
Kita tuliskan pesannya sebagai berikut, lalu kita send. Nah, itu ada tulisan send sukses ya. Kita bisa cek apakah pesan balasan dari Pisir Kamedi 1 sudah terkirim ke smartphone pasien 3. Buka email lalu buka receive. Nah, itu pesan balasan dari Rekamedi sudah terkirim ya, seperti ini. Nah, berarti berhasil ya untuk mail server kita. Sekian simulasi jaringan Puskesmas Alun-Alun Kabupaten Gresik menggunakan software Kisco Packet Tracer. Semoga video ini dapat membantu dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.